Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan bersama-sama, di mana kita dapat berjumpa lagi walaupun tidak secara tatap muka karena kondisi yang semakin lama sepertinya semakin bertambah wabah ini eh, melanda di setiap kampung ya, sampai di negara kita ini juga makin lama makin bertambah ya. Semoga Allah memberikan pelindungannya kepada kita semua, terutamanya warga UMS ya. Semoga sehat-sehat selalu, dilindungi oleh Allah, dan wabah ini cepat sirna ya, seiring dengan mau datangnya bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan bisa bertemu nanti insya Allah di kampus ya. Kita sudah kangen ya keadaan kampus, kita juga udah kangen bertemu dengan Anda. Kita kangen juga terhadap urusan-urusan kita ini segera selesai dalam hal perkuliahan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan ya sebagai kepala lab, yang mana beberapa hari yang lalu kita sudah menyelenggarakan kelas pelatihan SPSS ya. Kita workshop SPSS ini karena materinya memang semuanya menggunakan program SPSS ya. Dulu pertemuannya jam 8 sampai jam 5 ya. Setelah saya yang memegang itu, saya potong-potong menjadi sampai jam 4 ya, biar nggak terlalu capek ya, biar nggak terlalu lelah, karena memang pelaksanaannya itu runtut ya, tidak ada waktu jeda istirahatnya hanya makan siang dan sholat ya. Nah, materi-materi juga sudah banyak yang saya buangi, yang nggak penting-penting ya, yang nggak ada kaitannya sama skripsi banget ya. Itu sudah saya pilih. Dosen-dosen juga sudah saya pilih ya. Tidak seluruh dosen punya kesempatan yang sama untuk mengajar SPSS. Kalau dulu memang begitu ya, supaya merata maksudnya. Kalau sekarang ini tidak ya, kita lebih mengutamakan Anda supaya mendapatkan kualitas yang terbaik dari dosen-dosen yang kita pilih, mampu untuk mengajar yang terbaik ya, yang ahli. Nah, seperti itu. Dari masing-masing dosen itu juga kita tempatkan ya, mana-mana yang mempunyai keahlian di validitas, kemudian pengalaman-pengalaman di regresi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi jadwal ini hanya terlaksana satu ya, kita nggak bisa untuk seterusnya. Nah, sempat ya kita adakan online, tetapi banyak ada aduan ya. Tidak tahu berapa orang dari rekan-rekan Anda, ada yang alasannya tidak punya laptop ya, ada yang alasannya kemahalan ya, ada yang alasannya itu tidak ada sinyal ya. Tidak tahu alasan yang lain lagi, saya tidak paham ya. Saya baiklah kalau begitu, langsung saya tutup ya kelasnya itu. Nah, kemudian baiklah, kita tunggu nanti keadaan aman, kita akan laksanakan offline seperti biasa. Namun dalam perjalanan itu ada mahasiswa yang saya membutuhkan ilmu SPSS, saya butuh pelatihan SPSS, kami mau mengerjakan skripsi ya, kami mau mengerjakan sendiri. Nah, saya juga jadi bingung kan. Saya tiarap dulu sambil menunggu keadaan aman, tapi rekan-rekan Anda yang lain juga menghendaki untuk dilaksanakan. Nah, maka dari itu saya susun 3 skenario ya. Skenario yang pertama itu adalah skenario yang sebagaimana dilaksanakan seperti biasa, yaitu 30 orang, 30 sampai 32 ya, dengan satu dosen, kemudian dengan 2 asisten. Jadi sekitar 35 orang yang masuk ya di dalam ruangan itu. Kita nggak mungkin laksanakan sebelum keadaan itu aman ya. Nah, kemudian juga materinya itu sama ya dengan yang di sini, dengan yang di jadwal ini ya. Oh iya, sebelumnya ya, sebelum dosen yang bagus, materi yang bagus, penataan waktu yang bagus, ini
buku ini juga kita perbaiki ya selama kepemimpinan saya. Buku ini sudah offside ya, sudah dalam bentuk cetakan yang sangat bagus, jelas. Jadi kalau Anda bawa pulang, Anda baca-baca lagi, Anda berlatih, itu enak dibaca ya. Nah, jadi ini materinya sama dengan yang di sini ya. Ini kalau 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 diperinci itu 9. Sebetulnya ada 6 ya, kalau 5 ya. Ada 5 atau 6 ya, saya lihat lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kan ini ada 2 ya. Ada 2 materi sekaligus. Nah, jadi intinya itu ada 9 hal yang dibahas. Nah, kalau skenario yang kedua adalah offline tapi yang cepat, yaitu 15 orang ya, dan yang ngajar asisten ya, bukan dosen. Jadi nanti ada 17 plus saya. Nanti saya tidak nongkrong di situ, saya hanya nengok-nengok saja, membackup apa yang perlu ya. Karena kalau kita yang ngajar dosen kan berarti kelasnya kan bertambah ya, lebih dari. Jadi nanti kita membayar 2 kali dosen. Nah, anggarannya tidak mencukupi ya, karena persiapan untuk SPSS ini juga biayanya besar ya. Maka kalau yang ngajar asisten itu mencukupi. Kalau seandainya semuanya minta skenario 2 loh ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau semuanya minta skenario 1, yang saat ini kita coba ya enggak juga bisa jalan kan. Ada yang protes juga, cepat dilaksanakan. Nah, kalau 30 orang sekarang kita enggak berani, nanti ada teguran ya, baik dari rektor, dari dekanat. Jangan-jangan nanti malah ada polisi yang mendatangi kan ya. Sekarang Jumatan di masjid aja didatengin polisi, disuruh bubar, ada yang seperti itu. Jadi kita ya mungkin tidak sampai ke arah sana ya, karena kita punya sistem keamanan di UMS ini juga bagus ya. Tapi kita nggak tahu, kita jaga-jaga. Nah, skenario yang ketiga, saudara-saudara, jadi ini materinya hanya 6 ya, dikurangi chi-square dan ANOVA kita ilangin ya, karena itu jarang sekali digunakan di skripsi. Nah, skenario yang ketiga itu adalah online murni ya. Online murni ini sudah saya perbaiki ya. Kalau awal-awal kemarin banyak kendala, ini sekarang sudah saya perbaiki. Dari kendala-kendala tersebut sudah saya atasi. Nah, dari pengalaman-pengalaman juga mahasiswa bimbingan saya yang saya masukkan ke dalam kelas ini, mereka sekarang konsultasinya tidak seperti ini loh. Pak, bagaimana cara analisisnya? Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya malah begini, Pak, hasilnya kayak gini ya, sambil menunjukkan screenshot dikirimkan ke WA saya. Saya hanya tinggal, ya udah bener itu. Oh, ini kurang gini, tinggal dikit. Baik Pak, siap. Saya mau menjelaskan di bab 45. Jalan sendiri. Ya, apa enggak seneng gitu ya dengan cara seperti itu, Anda bisa mandiri gitu ya. Karena kalau di offline itu ya, selain capek ya, kadang kan kondisi kesehatan atau kondisi kefitan ya, seseorang itu kan beda-beda ya. Jadi mungkin seminggu lagi mau ujian juga harus belajar ya kan. Ada yang lupa gitu, apalagi nanti sampai 1 semester kemudian kan mesti banyak yang harus diulang ya. Atau nanti kalau mengulangnya susah, nanti Anda mengolah data di luar. Mengolah data di luar kan juga ya membayar, dan bayarnya juga lumayan tinggi ya, melebihi dari training kita, workshop kita ya. Nah, jadi dengan adanya online murni ini, skenario yang ketiga ini, saya yakin ini tidak merugikan Anda secara finansial tuh, itu tidak ya. Kalau soal sinyal oke ya, kita nggak bisa memaksakan itu, karena lokasi kita nggak mungkin bisa pindah-pindah. Kalau nggak punya laptop ya oke lah. Tapi nanti sebagian bisa begini,
ada yang sebagian milih skenario 3 siapa, nanti kita daftar, kita masukkan. Ya, kalau yang nggak setuju nanti silakan. Ya, semua kembali kepada Anda. Saya tidak bisa memaksakan harus ke skenario 3 atau skenario 2. Ya, kita kembali ke skenario 1 pun saya nggak apa-apa. Tapi sabar, jangan dikejar-kejar kan gitu ya. Nah, baik saudara-saudara, ini saya jelasin isinya apa toh di online ini. Seluruh yang di offline kita masukkan ke sini plus pengayaan. Ya, seluruh yang di offline kita taruh di sini plus pengayaan, maka materinya menjadi 11. Ya, menjadi 11 ya. Bahkan lebih, ini kan SPSS saja ya kalau offline-nya. Kalau ini saya menambahi Anda dengan, karena sekarang ini kebutuhannya, coba Anda tanya yang sedang maju skripsi itu, ternyata dia nggak pakai SPSS, ternyata dia pakai eViews. Karena menggunakan data panel, kalau data panel pakai SPSS terlalu rumit, ya bisa tapi rumit begitu. Nah, ini saya diajarkan juga eViews. Lalu Smart PLS, teman-teman yang menggunakan variabel yang rumit ya, variabel-variabel yang kompleks itu dengan SPSS juga menyulitkan ya, banyak model ya, maka dari itu kita kenalkan Smart PLS ya. Sebagian mahasiswa tuh wah senang banget pakai PLS, jadi semakin jadi kok saya jadi bisa jadi pengolah data ya, malah ada yang bilang begitu loh, karena lebih mudah Smart PLS ya dibandingkan dengan SPSS untuk kasus yang rumit. Nah, begitu. Nah, Anda juga diajarkan bagaimana cara mengartikan hasil analisis baik SPSS, eViews maupun Smart PLS ke dalam bab 45 Anda. Jadi Anda bisa mandiri betul-betul kerja di rumah ya. Nah, yang diujikan nanti jangan takut, tidak diujikan semua. Nanti ujiannya online itu hanya mungkin regresi yang mudah ya, yang sederhana lah dari SPSS stop ya. eViews, Smart PLS tidak diujikan. Nah, ini bonusnya adalah apa tuh AMOS itu ya, itu juga ini saya berikan juga ya. AMOS itu adalah tingkatan tertinggi di dalam teknik analisis ya. Biasanya yang tidak direkomendasikan di S1 ya, tidak sekarang ya, kalaupun direkomendasikan tidak sekarang ya, karena ini akan sangat kompleks ya. S2 aja belum banyak yang pakai ya. Nah, itu ya saudara-saudara, mohon dipertimbangkan kembali ke Anda semua. Ya, salam untuk keluarga, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, supaya kita nanti bisa ketemu lagi melaksanakan kuliah offline semua mata kuliah. Amin ya. Assalamualaikum.